Halo teman-teman semua, semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 mata kuliah model pembelajaran SD kelas C akan mempresentasikan materi tentang evaluasi pembelajaran tes. Sebelum memulai presentasi kali ini, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama, ada Jesinta Amabel Jonathan, NIM 191134003. Yang kedua, Nikadek Swandewi dengan NIM 191134088. Yang ketiga, Desi Derius Galang Maxiliano dengan NIM 191134073. Dan yang terakhir, ada Intan Virga Elita dengan NIM 191134273. Selanjutnya, yuk mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Evaluasi pembelajaran. Menurut Mas'ud Zain 2012, evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagian mana yang belum dan apa sebabnya. Evaluasi pembelajaran ada dua, yaitu evaluasi tes dan evaluasi non-tes. Evaluasi tes yaitu teknik evaluasi penilaian tes yang serangkaiannya berupa pertanyaan atau latihan dengan menggunakan alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Sedangkan evaluasi non-tes adalah pembahasan mengenai evaluasi no-tes yang akan disampaikan oleh kelompok berikutnya. Evaluasi tes memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama evaluasi pembelajaran tes tulis, di mana siswanya menjawab dengan menuliskan jawabannya dalam lembar jawaban. Yang kedua, evaluasi pembelajaran tes lisan, di mana siswa menjawab pertanyaan secara lisan, yang umumnya tes lisan ini berlangsung dalam bentuk tanya-jawab. Dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran tes perbuatan, di mana siswa dituntut untuk melakukan suatu kegiatan tertentu secara individu maupun kelompok. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai ketiga bentuk tersebut akan dijelaskan pada set selanjutnya. Yang pertama, ada evaluasi pembelajaran tes tulis. Dalam evaluasi pembelajaran tes tulis ini, siswa menjawab dengan menuliskan jawabannya dalam lembar jawaban. Kemudian untuk instrumen tes dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. Tes tulis dapat berupa tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif merupakan bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih peserta tes. Kemudian untuk tes subjektif sering juga disebut dengan tes esai. Tes esai merupakan bentuk tes yang jawabannya berupa uraian kalimat yang relatif panjang. Untuk lebih lanjutnya, dalam tes objektif ini, kemungkinan jawaban atau respon sudah disediakan oleh penyusun soal. Peserta tes hanya perlu memilih dari alternatif jawaban yang telah disediakan. Dalam tes objektif, pemeriksaan atau penskoran dilakukan secara objektif sesuai dengan kunci jawaban oleh korektor. Kemudian kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan tes objektif ya. Ada beberapa kelebihan tes objektif, antara lain lebih representatif mewakili isi dan luas bahan, lebih mudah dan cepat untuk dilakukan penskoran,
Penskoran dapat dilakukan oleh orang lain selama memiliki kunci jawaban. Dan yang terakhir, kelebihan tes objektif adalah tidak ada unsur subjektif. Kemudian untuk kekurangan tes objektif itu sendiri yaitu memerlukan persiapan yang lebih lama, butir soal cenderung hanya untuk mengukur ingatan, jawaban dapat dijawab dengan salah atau menggunakan spekulasi. Dan yang terakhir, kekurangan tes objektif adalah praktek kerjasama saat mengerjakan sangat terbuka. Tes objektif secara umum terdapat 3 tipe, yaitu tes benar salah, tes menjodohkan, dan tes pilihan ganda. Tes benar salah, tipe tes yang butir-butir soalnya terdiri dari pernyataan benar dan salah. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan tes benar salah. Kelebihannya adalah soal ini baik untuk hasil-hasil di mana hanya ada 2 alternatif jawaban, yaitu benar atau salah. Kekurangannya adalah sulit menulis soal di luar tingkat pengetahuan yang bebas dari maksud ganda. Tidak ada informasi diagnotis dari jawaban yang salah. Kemudian di situ ada contoh instrumen penilaian benar salah. Biasanya tabel instrumen penilaian benar salah berisi nama, jumlah soal benar, dan nilai. Semisal ada 10 soal, kemudian bagaimana sih cara menilainya? Caranya adalah jumlah soal benar dikali 10. Contoh, 7 dikali 10 sama dengan 70, maka nilai yang diperoleh adalah 70. Kemudian ada tes pilihan ganda. Tes dengan bentuk soal yang terdiri atas 2 komponen utama, yaitu pertanyaan dan alternatif jawaban. Hanya terdapat 1 jawaban benar dan sisanya hanya pengecoh. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan tes pilihan ganda. Kelebihannya adalah dapat dibuat menjadi banyak variasi bentuk, dapat diskor secara objektif dan cepat, ruang lingkup bahan sangat luas, dan dapat digunakan pada semua jenjang sekolah dan kelas. Kemudian untuk kekurangan tes pilihan ganda antara lain membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyusun soalnya, lebih mudah diterka oleh siswa, dan soal-soalnya cenderung hanya melibatkan ingatan. Kemudian di situ juga ada contoh instrumen penilaian pilihan ganda. Biasanya tabel instrumen penilaian ini berisikan nama siswa, jumlah soal benar, dan nilainya. Semisal ada 40 soal. Dan bagaimana sih cara menilainya? Cara menilainya yaitu jumlah soal benar dibagi jumlah soal dikali 100. Contoh, ada 38 soal benar dibagi 40 dikali 100 sama dengan 95. Tes objektif yang selanjutnya yaitu tes menjodohkan. Tes menjodohkan yaitu tes dengan bentuk soal yang terdiri dari pernyataan yang belum sempurna, sehingga perlu dicarikan pasangan yang tepat. Dalam tes bentuk menjodohkan ini, siswa dituntut untuk menjodohkan, mencocokkan, menyesuaikan, atau menghubungkan antara 2 pernyataan yang disediakan. Pernyataan biasanya diletakkan dalam 2 lajur. Lajur kiri berupa pernyataan pokok atau pertanyaan, dan lajur kanan merupakan jawaban atas pernyataan lajur kiri. Tes menjodohkan sendiri mempunyai kelebihan, yaitu dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif. Kemudian kelemahan dari tes menjodohkan ini yaitu tes ini cenderung lebih banyak mengungkap aspek hafalan atau daya ingat saja. Untuk selanjutnya yaitu tes melengkapi. Tes melengkapi yaitu tes dengan bentuk soal yang terdiri dari kalimat pernyataan yang belum sempurna,
sehingga perlu dilengkapi dengan jawaban yang tersedia. Tes ini merupakan satu-satunya tes objektif yang menuntut agar peserta tes memberikan jawaban, bukan memilih jawaban. Kelebihan dari tes melengkapi ini yaitu mudah dikonstruksi, karena soal ini hanya akan mengukur hasil belajar yang sederhana, yaitu yang bersifat ingatan. Kemudian kelemahan dari tes melengkapi ini yaitu tidak dapat mengukur hasil belajar yang kompleks, karena hanya menghasilkan respon yang singkat. Kemudian evaluasi tes tulis selanjutnya yaitu ada tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata menurut Jainul dan Nasution. Kemudian menurut Eko Putro, terdapat dua macam tes esai, yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Kelebihan dari tes subjektif ini sendiri yaitu mudah dan cepat dalam penyusunannya, kemudian tidak memberikan kesempatan untuk melakukan spekulasi jawaban, dan mendorong peserta didik untuk mengemukakan gagasan dengan gaya bahasanya sendiri. Kekurangan dari tes subjektif sendiri yaitu penskoran banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Kedua, waktu pemeriksaan lebih lama. Tes subjektif selanjutnya yaitu tes uraian bebas. Tes uraian bebas merupakan bentuk tes uraian yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal. Gambar di samping ini yaitu instrumen uraian bebas. Untuk mencari nilai pada tes uraian bebas yang ini yaitu jumlah skor dikalikan 4. Contohnya, jika seorang siswa mendapatkan skor 25, maka jumlah skor tersebut dikalikan 4. Jadi hasil yang diperoleh siswa tersebut yaitu 100. Kemudian pedoman pemberian skor pada setiap soal. Jika siswa mengerjakan soal dengan cara dan mendapatkan hasil jawaban yang benar, maka skor total yang diperoleh siswa tersebut yaitu 5. Tes uraian terbatas merupakan bentuk tes uraian yang memberikan batasan-batasan tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Kelebihan dari tes uraian terbatas ini yaitu siswa dapat mengemukakan gagasan secara bebas. Kemudian, penyusunan pertanyaan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, kesempatan siswa untuk menebak jawaban sangat kecil. Kekurangan dari tes uraian terbatas ini yaitu sukar diskor secara objektif. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama ketika menjawab. Kemudian jumlah pokok bahasan yang dapat digunakan terbatas, dan selanjutnya lebih lama untuk dinilai. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, teknik evaluasi penilaian tes dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu teknik tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai teknik tes tertulis, yang dimana cukup dominan digunakan dalam evaluasi pembelajaran matematika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik tes lisan. Dalam tes lisan, jawaban yang dijawab oleh peserta tes harus dalam bentuk ungkapan lisan. Instrumen yang digunakan dalam tes ini dapat disajikan atau disampaikan secara lisan maupun tertulis. Pada umumnya, tes lisan berbentuk tanya-jawab secara lisan antara penanya dan peserta tes. Tes lisan ini sangat berguna untuk melatih diri siswa dalam mengungkapkan pendapat atau buah pikirannya secara lisan dan mengembangkan kemampuan berbicara. Setelah tadi dijelaskan sedikit mengenai tes lisan, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tes perbuatan. Tes perbuatan menuntut peserta tes untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tertentu. Tes perbuatan diberikan dalam bentuk tugas atau latihan yang harus diselesaikan secara individu atau kelompok.
Contoh tes perbuatan dalam pembelajaran matematika dapat berupa memperagakan apakah suatu bangun datar merupakan jaring-jaring kubus atau bukan, menggambar suatu bangun ruang, kemudian membuat lukisan dengan jangka, mistar, dan sebagainya. Pada slide ini, kami tampilkan satu contoh evaluasi tes pembelajaran matematika. Ini merupakan contoh evaluasi tes matematika pada jenjang sekolah dasar kelas 6. Jenis evaluasi tes yang digunakan adalah evaluasi dengan tes tertulis subjektif atau esai. Kompetensi dasar atau KD yang kami gunakan adalah KD 4.8, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Indikator yang disusun diturunkan dari KD 4.8, yaitu siswa mampu menemukan rata-rata nilai dari data yang disampaikan pada soal dengan benar. Soal sebagai berikut, dapat dilihat pada kolom soal dan langkah-langkah penyelesaiannya dapat dilihat di sebelahnya. Itu beberapa komponen evaluasi pembelajaran matematika yang dapat kami sampaikan. Komponen evaluasi tes lainnya yang belum kami sampaikan dapat teman-teman baca dari sumber di internet maupun buku. Sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai evaluasi tes pembelajaran matematika. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi sedikit informasi pada teman-teman mengenai evaluasi tes pembelajaran matematika. Penyampaian materi kami ini tidaklah sempurna, terdapat banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya, baik yang disengaja maupun tidak. Untuk itu, kami semua, anggota kelompok 11, mohon maaf. Kami sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun, jadi silakan teman-teman dapat memberikan tanggapan maupun pertanyaan di forum diskusi. Terima kasih.